itu kan bukan Tuhan ya? Iya. Terus kenapa Pak Robin mengatakan Yesus itu bukan Tuhan? Ya bukan Tuhan. Tuhan itu kan sebelum ada Yesus, sebelum ada manusia kan Tuhan sudah ada. Nah itu yang menjadi Tuhan. Bukan manusia. Manusia itu hanya utusan, begitu. Bahkan Yesus pun utusan gitu Pak Robin? Benar. Mantap. Nah sekarang nih Pak TB, apakah Pak Robin dulu lah. Pak Robin, bisa enggak Pak Robin mengambil pertanyaan dari jawabannya Pak TB? Pak TB mengatakan Yesus Tuhan karena dengan Yesus kita mengenal Tuhan. Nah itu, ada pertanyaan enggak dengan jawaban itu Pak Robin? Kalau dia mempercaya itu sebagai utusan Tuhan, ya. Tapi kalau dia mempertuhankan itu, ya itu urusan imannya. Ya, yang penting iman saya tidak mempercaya bahwa manusia itu Tuhan. Bahkan manusia itu seperti siapakah Yesus menurut Yesus? Ya, siapakah Yesus menurut Yesus? Ya, bukan Tuhan, ya. Tapi adalah utusan. Itu jelas kan, datanya ada. 2 Yohanes 1 ya, ayat 7. Itu jelas. Siap. 17 ayat 5. Semua itu jelas. Ya, gini Pak TB, ini kata Pak Robin nih, Yesus itu utusan karena Yesus ngakunya itu utusan, nggak pernah ngaku Tuhan. Kenapa dituhanin? Nah gitu. Jawab Pak TB. Pak Robin di mute dulu, noise Pak Robin, benar. Pak Robin agamanya apa? Kristen. Kristen. Assalamualaikum Gurunda. Udah Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, teman-teman yang ada di sini dan yang ada di YouTube. Masya Allah. Ya, lanjut dialognya, santai-santai aja kita. Lanjut, silakan Bang. Saya monitor sambil cari kutu, silakan. Siap. Ini Gurunda, ini ada 2, Pak Robin sama Pak TB. Tadi Pak TB ini Gurunda mengatakan Yesus Tuhan karena dengan Yesus saya udah dikenal sama Juba kok, saudaraku. Saya udah dikenal kok. Oh gitu. Nah, ini saudara seguruan saya nih. lanjut. Silakan. Ini Pak TB mengatakan gini Gurunda, katanya kalau tanpa Yesus kita tidak bisa kenal Tuhan. Gitu, dengan Yesus lah kita mengenal Tuhan. Gitu Gurunda. Lanjut. Masya Allah. Ya. Yang mana teman kita ini? Di bawahnya antum, garis ketiga pojok kanan bawah, itu Gurunda. Allahu Akbar. Jadi orang tidak mengenal Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Saya tidak bilang seperti itu. Ya, jadi gimana Bang? Saya bisa mengenal Sang Pencipta melalui Yesus. Oh, itu juga tidak salah. Di Bali doang itu Gurunda. Tidak, masalahnya Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel itu kan memang memperkenalkan Tuhan. Tuhan itu kayak mana, Tuhan itu seperti apa. Seperti itu adanya. Karena di dalam pengajaran kitab Yohanes 1:18 kan Yesus yang kemudian mengajarkan tentang Tuhan itu. Tidak ada orang kemudian yang pernah melihat Tuhan, tetapi Yesuslah yang kemudian menjelaskan, eksegomai, mentafsirkan, menguraikan, menjabarkan Tuhan itu seperti apa. Jadi kata Yesus tidak ada yang pernah melihat, tetapi Yesus kemudian yang mentafsirkan, menjelaskan, menguraikan Tuhan itu seperti apa, Tuhan itu berkehendak apa, itu kemudian sudah dijelaskan kemudian dalam kitabnya saudara kita Kristen, Yohanes 1:18 itu. Sehingga
penjelasan-penjelasan Yesus tentang Tuhan itu akurat dan dikenali kemudian oleh Bani Israel melalui Yesus. Makanya dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Jadi Yesus memperkenalkan, menyatakan Tuhan kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu Dia yang mengutus Yesus dan mengenal Yesus yang diutus. Cuman ada masalah nih muncul kemudian ketika ada juga makhluk yang ingin menyaingi Tuhan. Nah, inilah yang biasa kita bahas, bagaimana Yesus yang adalah nabi yang suci, rasul yang mulia, yang datang kepada Bani Israel, tiba-tiba kemudian menjadi Tuhan bagi saudara kita Kristen. Nah, perlu kemudian kita uraikan atau Kristen uraikan bahwasanya antara Yesus yang disandingkan dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu bukanlah anak Maria, karena anak Maria ketika datang selalu mendudukkan Tuhan yang mengutus aku, Bapa yang mengutus aku, Bapa di surga dan seterusnya. Dan Yesus lebih kecil, Bapa lebih besar. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri dan seterusnya. Sedangkan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus ini ucapan-ucapannya itu berbeda sama sekali. Berbeda dengan ucapan anak Maria. Dan memang dari sekarang kalau bisa sih teman Kristen itu mulai belajar bahwa memang ada penyesat menurut Yesus yang datang dengan memakai nama Yesus dan bergelar Kristus, di mana penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Nah, ini saudara-saudara Kristen harus dalami betul-betul apakah Yesus yang selama ini diusung oleh gereja, diusung oleh orang Kristen, diibadahi, diilahkan oleh orang Kristen adalah anak Maria atau bukan. Karena ini adalah sosok yang berbeda menurut Bible. Yesus anak Maria mengaku sebagai manusia, sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus itu bukan manusia menurut Yesus. Menurut Paulus. Berarti antara Yesus yang manusia dengan Yesus yang bukan manusia jelas berbeda. Nah, mungkin ada saudara Kristen yang bisa menjelaskan itu. Sekian. Silahkan Opung TB ditanggapin. Bagaimana bisa membedakannya itu? Yang satunya manusia, Bang. Yang satunya bukan manusia. Sederhana itu. Yesus yang satu manusia. Iya. Yang satu lagi bukan manusia. Iya, betul. Makanya berbeda. Itulah makanya konsep Kristen mengatakan Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Berarti kan ada 200%. Kenapa ada 200%? Karena saudara Kristen ini menggabungkan dua Yesus menjadi satu. Sehingga Yesus yang manusia dan Yesus yang bukan manusia itu dianggap satu kemudian. Padahal itu adalah dua oknum yang berbeda. Seperti itu, Bang. Saya nggak pernah dengar itu, Bang. Belum pernah dengar itu. Di ini, Bang, di apa? Di Galatia 1 nomor 11 nomor 12 Paulus mengakui bahwa dia menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Yesus Kristus. Sedangkan Yesusnya anak Maria ini adalah manusia. Berarti itu adalah dua pribadi yang berbeda. Ada berapa di dalam diri Yesus? Ada apa dengan Yesus? Di dalam Yesus ada berapa? Ada apa? Yesus mengajarkan dirinya sebagai anak manusia. Bahkan tanda kedatangannya Yesus jelaskan. Tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kelak kedatangan anak manusia. Di nomor 30-nya, tanda kedatangannya jelas bahwa dia akan tampil di langit, muncul di langit, dan seluruh manusia akan melihatnya. Seluruh manusia akan melihatnya. Tidak ada manusia yang ada di atas muka bumi ini yang tidak melihatnya. Semuanya
Diterangkan dalam Matius 24 nomor 30. Pada waktu itu akan tampak kemudian tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka semua akan melihat anak manusia itu datang. Jadi tanda kedatangannya adalah sebagai anak manusia, dan semua manusia akan melihatnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus, itu hanya Paulus yang melihatnya dengan teman-temannya, tidak semua manusia. Dan tanda itu kemudian bukan tanda kedatangan Yesus. Makanya dia mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Artinya menurut Yesus, ada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan memakai gelar Kristus. Berarti penyesat itu bernama Yesus, bergelar Kristus. Kalau disingkat, Yesus Kristus. Itu kata Yesus. Kalau ada yang datang kata Yesus kepadamu mengaku Yesus Kristus, jangan kau percaya. Sebab tanda kedatanganku, kalau aku benar-benar yang datang, adalah seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Begitulah kemudian kelak kedatanganku sebagai anak manusia. Di nomor 30-nya, pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itulah tanda kedatangan Yesus yang kedua. Jadi ketika ada yang mengaku ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, dan tanda itu belum nampak, yaitu aku belum terlihat di langit, dan semua manusia melihat aku, jangan kamu percaya, kata Yesus. Di Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Ini pengakuan Yesusnya. Berarti setelah Yesus ini pergi, muncul penyesat mengaku Yesus Kristus. Makanya saya katakan tadi, Yesus itu ada dua, Bang. Tapi ini masih status pertanyaan. Saudaralah yang bisa menjelaskan kepada kami. Silakan. Gimana, Bang? Yesus yang satu lagi bagaimana? Yesus yang satu kan anak manusia, Bang. Yesus yang satunya bukan manusia. Bukan manusia. Iya. Dari mana Bang Bima tahu kalau Yesus yang bukan manusia itu mengenalnya? Yesus di dalam pengakuannya kan gitu. Nah sedangkan Paulus pun mengakui Paulus mengaku, Bang, dia menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus kan? Tetapi yang bukan manusia yang datang kepada dia ini mengaku bernama Yesus Kristus. Berarti bukan anak Maria kan? Yang datang kepada Paulus. Di mana Paulus menerima Injil bukan dari manusia? Galatia 1 nomor 11 nomor 12, Bang. Silakan Abang baca. Mungkin saya keliru, tapi Abang lah yang baca. Yang di dalam diri Yesus itu ada kemanusiaannya, ada ilahinya. Nah itu dia ilahinya. Nah ilahinya ini Anda dapatkan dari mana, Bang? Jadi ilahinya ini Anda dapatkan dari mana? Jadi kita hidup di firman. Nah pertanyaan saya nggak terjawab kan, Bang? Apa enggak punya? Kita hidup ada jasad, ada roh, ada jiwa, ada firman, kecerdasan, kata-kata. Ada 3 bagian dari diri kita. Apa bedanya dengan Yesus? Pertanyaan saya, Bang, dari mana Abang ini tahu kalau Yesus itu punya sisi keilahian? Ya sudah pasti karena dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Nah berarti Bapa yang diam di dalam Yesus, dia yang menjelaskan. Nah berarti Bapa dan Yesus beda kan? Tidak, Bang. Kenapa beda? Bapa yang melakukan pekerjaannya di dalam dagingnya Yesus menyatakan keberadaannya. Makanya dia sering menyatakan anak manusia.
Ya itu dia bang. Dia bertindak bukan atas dagingnya Yesus, tetapi atas Bapa yang melakukan pekerjaannya dalam diri Yesus. Berarti kan Bapa dengan Yesus itu dua pribadi yang berbeda kan? Beda antara Bapa dan Yesus, beda bang. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 8:29, dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku. Bapa kalau dalam kenyataan ya bisa beda dibilang. Nah itu dia. Kepada Sang Firman itu tidak bisa kita lihat. Bagaimana kita bisa membedakan? Nah, Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia bang. Iya, dia anak manusia, tetapi yang melakukan pekerjaan Bapa itu di dalam diri Yesus, ya Bapa itu sendiri yang berkata-kata. Bukan begitu polanya. Yesus ini datang kemudian berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Yesus melakukan pekerjaan sebagaimana Yesus diperintahkan Bapa. Dan Yohanes 8:29 pengakuan Yesus, dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Berarti kalau Bapa tidak membiarkan aku sendiri, berarti aku dan Bapa berdua kan? Kan begitu polanya. Dan aku, Yesus, senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa. Jadi ketika kemudian Yesus dikatakan sebagai anak manusia, dia anak manusia yang disertai oleh Bapa, di mana Bapa bukan Yesus. Jadi Yesus ini murni anak manusia yang diberi kekuatan, diberi tanda-tanda dan mukjizat oleh Tuhan Bapa. Jadi tidak bisa dikatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, nggak bisa. Oleh karena itulah ketika Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus Kristus. Ya Yesus Kristus yang mana yang bukan manusia bang? Maria melahirkan manusia. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, waspadalah ketika ada orang mengaku Yesus. Karena kenapa? Itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, tanda-tandanya semua manusia di atas muka bumi akan melihat aku di awan. Sedangkan yang datang kepada Paulus, sudahnya bukan manusia, sudahlah tidak ada manusia yang melihatnya, cuman dia. Dengan krunya, itu pun krunya kita nggak tahu siapa. Sedangkan tanda kedatangan Yesus, menurut Yesus, seluruh manusia di atas muka bumi akan melihatnya ketika Yesus datang untuk yang kedua kali. Berarti yang datang kepada Paulus ini, siapa yang bukan manusia itu? Kalau kami memahami Alkitab kan bang, kan ada penglihatan, ada mimpi, ada pengwahyuan. Dia Paulus punya penglihatan sebagai saksi kalau Yesus yang datang berjumpa dengan Paulus. Tetapi bukan seperti yang abang bilang itu, datang di awan-awan dan seluruh manusia melihatnya. Ya itu pengakuan Yesus bang. Iya, kalau Yesus. Tanda kedatangan dan sudah diteliti semua ajarannya tidak ada yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Yesus. Yesus mengatakan kalau dirinya diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel bang. Itu namanya sama saja kita menuduh ketidakadilan dari Sang Maha Kuasa. Bagaimana pula dengan mereka-mereka yang tinggal di Asia? Di Asia tidak diberi hukum karena bukan umat pilihan. Kita gugurkan Kejadian 12:3. Kejadian 12:3. Kejadian 12:3 itu tidak ada hubungannya dengan kepengutusan para nabi. Kenapa tidak bang? Kalau kita runut dari penciptaan bumi, ya. Setelah dimusnahkan melalui air bah, maka Abraham dipanggil untuk merubah menjadi hukum kasih daripada Tuhan. Abraham dipanggil menjadi berkat ke seluruh dunia.
Betul. Bagi orang yang memberkati. Kita menyatakan kalau Sang Maha Besar itu hanya mengutus utusannya hanya Bani Israel, artinya sama dengan kita menuduh Sang Maha Pencipta itu melakukan ketidakadilan terhadap seluruh ciptaannya. Oh, tidak, bukan begitu, Bang. Ketika kemudian tidak begitu kan, secara tidak langsung kan begitu, Bang. Sekarang begini, kawan. Ketika ada perintah jangan engkau makan babi, perintah itu untuk seluruh manusia atau untuk Bani Israel? Seluruh. Yang memerintahkan untuk tidak makan babi siapa? Jangan kemana-mana dulu. Ketika kemudian ada perintah di ketika ada perintah Tuhan di dalam Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Itu perintah untuk siapa? Untuk siapa dibuat di situ, Bang? Tadi katanya abang mengatakan bahwa semuanya untuk manusia. Sekarang kok jadi kayak bingung abang ini? Enggak, abang kan menjelaskan, saya mendengar. Iya, abang mengatakan bahwa nabi-nabi diutus itu untuk seluruh umat manusia. Itu Anda dapat ilmu dari mana? Bahkan Anda mengatakan berarti Tuhan tidak adil. Lalu bagaimana pengakuan 12:3? 12:3 itu adalah nubuat untuk seluruh umat manusia, betul. Itu betul itu. Nah, sekarang siapa yang memberkati Abraham? Ini memberkati Abraham ya mereka yang percaya dengan panggilan terhadap Abraham. Iya, Abraham diperintahkan bersunat, diperintahkan kurban hewan, diperintahkan kemudian tauhid satu Tuhan. Siapa yang mengikuti ajaran itu? Itulah yang diberkati. Semua bingung menjawab, bingung. Tidak, Bang. Kristen tidak mengikuti ajaran Abraham. Itu kan menurut abang. Sekarang ada nggak Abraham memperkenalkan Tuhan itu menjadi manusia? Ada nggak Abraham kemudian mengatakan bahwa janganlah engkau sunat kulupmu? Ada nggak Abraham mengajarkan untuk 3 pribadi Tuhan? Tak ada, Bang. Tapi Kristen mengajarkan ketiga-tiganya. Hal yang tidak diajarkan oleh Abraham malah tidak diajarkan Kristen, malah diajarkan Kristen. Hal yang diajarkan Abraham malah tidak diajarkan Kristen. Sementara Anda membawa Kejadian 12 nomor 3. Siapa yang memberkati Abraham pasti diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mengutuk Abraham pasti dikutuk oleh Tuhan. Iya. Nah, sekarang ketika dikatakan bahwa mengutuk Abraham, itu artinya kita membenci ajaran Abraham. Tidak suka terhadap ajaran Abraham. Itu namanya mengutuk kepada Abraham. Tapi yang melakukan pemberkatan kepada Abraham adalah dia yang mengikuti ajaran Abraham. Abraham korban hewan. Abraham nyembah satu Tuhan, pencipta langit dan bumi yang bukan manusia. Abraham sunat kulub. Ketiga-tiganya itu dibenci oleh saudara kami Kristen. Itu, Bang, itu fakta real. Nah, sekarang kita nggak usah terlalu jauh. Kita bahas aja dulu yang tadi. Bagaimana Kristen bisa membuktikan kepada kami umat Islam bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus yang mana yang bukan manusia, Bang? Bukankah Maria melahirkan manusia? Kok tiba-tiba ada Yesus Kristus yang bukan manusia? Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Coba tanya Paulus. Paulus, yang datang kepadamu Yesus manusia atau bukan? Bukan. Berarti dia yang penyesat itu, Bang. Karena yang disebut penyesat adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengatakan itu. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Dengan kata lain, Yesus datang kepadanya, tapi bukan datang sebagai manusia. Dengan kata lain, dialah penyesat, dialah antikristus itu. Jelas itu, abangku. Tapi mungkin Anda punya penjelasan yang lain.
Ya, kami ingin mendengarkan, silakan. Itu kan di dalam naturnya Yesus itu kan yang berbicara itu kan bukan dari dagingnya Yesus. Keilahiannya Yesus yang bekerja di dalam dirinya. Ini yang tadi ya. Bagaimana kami bisa tidak percaya? Karena seluruh ajarannya yang dituliskan oleh Paulus tidak ada yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Masa nggak bertentangan, Bang? Sekarang ketika Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Barang siapa yang menghilangkan, meskipun yang paling terkecil. Paulus mengajarkan bahwasanya dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya. Bertentangan, Bang. Yang menghilangkan itu kan sudah disimpulkan sama Yesus, bahwa Yesus sendiri yang merubah hukum yang terutama telah disimpulkan sama Yesus, hukum yang ke-10 dan hukum yang terutama di atas dari seluruh hukum Taurat itu mengasihi Tuhan Allah satu-satunya, terus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Apa itu tidak cukup penjelasan dari perkataan Yesus itu dikembangkan sama Paulus? Sekarang kalau mengasihi Tuhan, itu maksudnya mengasihi Tuhan itu apa, Bang? Membantah perintahnya atau melaksanakan perintahnya? Ya, melaksanakan perintahnya. Bagus. Berarti ketika Tuhan mengatakan jangan kau menambahi hukum Tauratku, jangan kau mengurangi, boleh nggak dikurangi, boleh nggak dibatalkan? Tidak boleh. Tidak boleh. Terus kenapa Paulus mengajarkan dengan matinya Yesus maka hukum Taurat batal seluruhnya? Tetapi Yesus sendiri pengembangan dari apa yang diucapkan Yesus sendiri. Di mana Yesus mengatakan Taurat batal? Hukum yang terutama. Di mana Yesus mengatakan Taurat itu batal? Dia tidak membatalkan. Lalu Paulus menggenapinya. Nah, menggenapi itu kan melengkapi, Bang. Ini melengkapi, menggenapi. Ya, terus kenapa dihapus sama Paulus? Kalau begitu kenapa dihapus, Bang? Katanya melengkapi, kenapa dihapus? Ya, kalau toh juga itu mau dilakukan, apa gunanya Yesus itu datang? Ah, ini dia, Bang. Nah, sekarang kan perbedaan kita, Bang, kan begini. Orang Abang tidak mengakui kalau Yesus itu menggenapi seluruh Torah. Sementara kami Kristen mengakui bahwa penggenapan dari hukum Torah itu semua sudah dilakukan sama Yesus. Di situ bedanya kita, Bang. Penggenapan itu apa, Bang? Bukankah penggenapan itu adalah penyempurna? Kalau mengharamkan babi, disempurnakan haramnya, itu bagaimana? Jadi halal gitu maksudnya? Ya tidaklah, Bang. Ketika kemudian haramnya babi digenapi oleh Yesus, maka pengukuhan haramnya tidak boleh main-main lagi. Yang tadinya mungkin masih main-main, masih ada yang makan babi, masih ada yang menjadikan babi sebagai ternak atau hewan atau persembahan sesajen untuk dewa-dewa. Begitu Yesus datang, itu tidak boleh lagi. Gak ada lagi yang kayak gitu-gitu. Intinya siapapun yang membatalkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, anaknya, tantenya, kakaknya, dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat terhina. Itu yang disebut penggenapan, bukan menghapuskan, Bang. Abang lupa. Mungkin ajaran Yesus mengajarkan tentang hidup kerohanian, bukan hidup dengan kedagingan. Oh, salah. Karena Yesus sendiri yang mengatakan segala yang masuk ke dalam mulut tidaklah mengharamkan.
Oh, Anda salah mentafsirkan. Yang keluar dari mulut yang menghalalkan. Oh, salah. Salah, nggak ada hubungannya itu. Di mana Yesus mengatakan bahwa menghalalkan? Yang masuk ke mulut tidaklah haram, tidak ada yang haram. Yang keluar dari mulut yang menajiskan. Berarti narkoba boleh, Bang? Kita uji ungkapan itu yang dikembangkan Paulus. Di mana salah? Narkoba boleh? Berarti narkoba boleh? Hah? Berarti narkoba boleh? Emangnya kita di rumah sakit itu nggak pakai narkoba kalau dibius? Saya lain cerita itu lain cerita itu. Narkoba yang saya maksud itu yang itu Bang, itu kan penyalahgunaan itu memakai narkoba. Gimana sih? Berarti narkoba boleh ya? Loh, itu penyalahgunaan Bang, narkoba itu penyalahgunaan, bukan tidak boleh, tapi boleh. Narkoba boleh. Kan masuk ke mulut. Bang, boleh. Berarti narkoba boleh? Boleh. Jadi sekiranya Indonesia ini mayoritas Kristen, berarti Indonesia ini tidak boleh melarang orang memakai narkoba gitu, Bang? Yang menggunakan narkoba itu hanya orang-orang tertentu, dokter. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini, Bang? Kan Anda mentafsirkan tanya jawab Yesus dengan orang-orang Yahudi terkait dengan cuci tangan dan tidak cuci tangan, kok larinya ke narkoba gitu? Larinya kepada semua makanan itu dihalalkan. Yang melarikan narkoba boleh. Saudara, saudaraku, Abang bilang tadi. Apakah ketika Yesus bersoal jawab tentang cuci tangan itu terkait dengan seluruh hewan? Itu gimana ya, Pak? Terkait seluruh hewan, kurang mengerti aku. Loh, Yesus kan ditanya, kenapa muridmu tidak cuci tangan? Iya. Nah, ini berbicara mengenai kenajisan kan? Bukan mengenai makanan haram atau tidak haram itu makanan. Ini berbicara mengenai tangan, cuci tangan atau tidak cuci tangan. Bukan masalah haram halalnya makanan. Itu sudah benar. Terus kenapa Anda mentafsirkan seakan-akan Yesus membatalkan kemudian haramnya babi? Padahal itu hanya soal tanya jawab terkait dengan cuci tangan atau tidak cuci tangan. Sekarang begini, ada orang yang sedang makan durian. Kemudian ada orang menegur, "Hei, Bapak, kenapa anak Bapak tidak cuci tangan sebelum makan durian?" Bapaknya menjawab, "Bukan yang menajiskan itu yang masuk ke mulut, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang najis." Apakah itu berbicara mengenai halalnya babi? Ya tidaklah, itu berkaitan dengan makanan yang durian dimakan, cuci tangan atau tidak cuci tangan. Kok larinya ke babi yang halal? Ya sudah pasti, Bang. Kenapa bisa pasti? Iya. Karena perkara yang disampaikan oleh Yesus bukan perkara makanan dan minuman. Kata siapa, abangku? Kan Yesus mengatakan makanan dan minuman yang diajarkan oleh Yesus. Kata siapa, kawan? Matius 5 nomor 19 itu gagal. Siapa yang menghilangkan meskipun yang paling terkecil akan menempati neraka. Itu gagal. Yang di mana, Bang? Matius 5 nomor 19 itu, abangku. Iya. Gagal itu. Ucapan Yesus itu batal. Dalam konsep apa Yesus berkata seperti itu? Apapun yang paling terkecil sekalipun, kalau dibatalkan dan mengajarkan pembatalan itu kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Makanya yang dikembangkan Paulus kan sesuai dengan perkataan Yesus. Tunggu dulu, Yesus tidak pernah berbicara kepada Paulus. Paulus itu menerima sabda-sabda atau firman-firman atau perkataan-perkataan dari makhluk yang mengaku Yesus Kristus yang bukan manusia. Itu beda oknum. Yesus sudah menamatkan ajarannya kepada Bani Israel. Dan pada saat Yesus menamatkan ajarannya kepada Bani Israel, sekalipun dia tidak pernah berbicara kepada Paulus, tidak pernah membicarakan tentang kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Roma, Galatia, Filipi, Timotius dan seterusnya itu adalah firman dari sosok Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu. Sedangkan Yesus anak Maria tidak mengenal Roma, tidak mengenal Galatia, tidak mengenal Timotius dan seterusnya. Itu harus Anda pahami. Kemudian Yesus berkata dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah. Dan segala firman itu tidak ada di situ surat Roma, tidak ada Galatia,
tidak ada Filipi dan seterusnya. Artinya segala firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel cakupannya berbeda dengan 13 surat yang Paulus terima dari sosok yang mengaku Yesus Kristus. Menanggapi Alkitab itu keliru. Dengan cara seperti itu kita keliru. Yang lurus, yang benar itu gimana, Bang? Dalam konsep pembicaraan Yesus itu tergantung dari perikopnya. Kalau abang bisa meneliti dengan benar, maka Yesus juga menjanjikan di Yohanes 14 dia akan meminta kepada Bapa untuk mendatangkan seorang penolong lain. Seorang penolong. Nah, yang itu datang setelah roh kebenaran itu yang menuntun Paulus untuk mengembangkan dari semuanya ucapan-ucapan Yesus. Di mana salahnya Paulus? Paulus tidak pernah ada membuat statement dari pikirannya sendiri. Dia mengembangkan dari apa yang diucapkan Yesus. Tapi abang itu mencopot ayat yang satu dengan ayat yang lain sehingga jadi membingungkan pikiran. Ketika dia mengajar anak-anak, ketika dia mengajar murid-muridnya, ketika dia mengajar orang banyak, maka ketika konsep yang setiap pengajaran Yesus itu kita gabungkan, maka kita akan menjadi sesat. Di situ perbedaan kita menanggapi Alkitab, Bang. Jadi begini, saudara, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus yang berkata kepada Paulus, itu betul, tapi Yesus yang mana? Enggak. Karena Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu, Bang, naik ke langit sebelum Paulus menulis surat-suratnya. Paulus menulis surat-suratnya itu di tahun 52 mulainya. Sedangkan Yesus terangkat ke langit di tahun 33. Selisih 20 tahun kurang lebih. Sedangkan surat-surat Paulus 13 surat ini, Yesus tidak pernah menyampaikan isi surat itu sebelumnya. Sedangkan Yesus sudah menutup kajiannya. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan segala firman. Tetapi Yesus tidak pernah menyampaikan Roma, Galatia, Filipi. Berarti itu firman-firman lain yang berasal dari Yesus lain. Kemudian kita lihat di dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Itu Paulus yang mengatakan. Melainkan sebagai seorang yang bodoh, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Itu kata Paulus. Sedangkan Yesus, sedangkan Yesus sendiri berkata, Yohanes 12:49-50, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan dan untuk aku katakan aku sampaikan. Itu kata Yesus. Tapi Paulus berbeda. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Terbalik dari pengakuan Yesus. Kalau Yesus berkata sesuai dengan firman Tuhan, Paulus berkata sesuai dengan keinginannya sebagai orang bodoh yang ingin bermegah. Itu dalil. Itu dalil, Bang. Nah, sedangkan Yesus sendiri mengatakan, maaf nih saya ulang lagi, Yesus sendiri mengatakan kepada Bani Israel nih, bukan kepada pengikut Paulus, tapi kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Sekali lagi, berarti penyesat yang datang setelah Yesus itu bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus ini menurut Yesus akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Itu dalil. Waspada. Kita pun silakan. Bang.
Gimana? Kita disuruh mengujinya. Karena kita disuruh untuk mengenali dan menguji setiap roh itu. Nggak ada ucapan Yesus untuk kita, nggak ada bang. Ucapan Bang, gimana ini coba? rum Kristen ke rum Islam nih bang? Kebetulan saya bukan Dua-duanya bang. Di sini bukan Islam jurusan juga. teologi ya. Mungkin buka data saya kurang, tapi ayatnya memaham, maka dari buahnya lah kamu mengenalinya. Matius 7 nomor 15 itu bang. Sampai nomor 26. Ya, lebih pandai Dari ya, buah. menghafal. Buah-buah dari penyesat itu artinya pengajaran dari nabi palsu adalah menghantarkan orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku, kata Yesus. Nah, kebetulan semua itu ada di pengikut Kristus, yaitu Kristus yang datang kepada Paulus, yaitu Kristen. Buahnya ada di Anda, bukan di kami. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka, yaitu bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat akan masuk ke dalam surga. Pada hari terakhir nanti malah aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Sekarang permasalahannya, buah-buah itu ada di mana? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, itu buah-buahnya di mana bang? Iya, yang buahnya buktinya pengajaran Paulus setelah penduduk dunia ini mengikuti, membenarkan ajaran daripada Paulus. Berarti karena nilai daripada ajaran itu memang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Berarti tergenapi kata Yesus. Tidak ada yang bertentangan ajaran Paulus dengan ucapan Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen 2 miliar, ya tergenapi ya bangku. Terima kasih. Itu Yesus mengatakan itu. Kalau itu menurutmu menyesatkan, wajar, karena kamu kan bukan mengimani daripada kekristenan kan. Wajar. Saya mengimani ucapan-ucapan. Saya mengimani ucapan-ucapan Yesus bang, yang datang sebagai anak Maria. Saya tidak beriman kepada Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Karena Maria melahirkan manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Itu sudah pasti bukan Yesus. Tetapi penyesat yang mengaku Yesus. Kalau kita dari mana bang tahu bisa yang datang ke Paulus itu? Karena Paulus itu mengembangkan dari semua apa yang diucapkan oleh Yesus. Dia melalui surat-suratnya. Abangku di mana anak Maria pernah bertemu dengan Yesus, dengan Paulus? Itu orang itu tidak bertemu. Di mana bertemunya? Anda mengatakan dia mengembangkan ucapan-ucapan. Mengembangkan dari apa bedanya dengan Kristen sekarang, pengikut Kristus. Sedangkan penyesat dari semua apa yang diucapkan oleh Yesus, dan kami membenarkan apa yang dituliskan oleh Paulus. Satu ayat pun tidak ada yang bertentangan tulisan Paulus dengan ajaran Yesus. Tidak ada yang bertentangan. Iya. Oke. Berarti maksud Anda nubuatan Yesus anak Maria itu digenapi oleh Paulus gitu maksudnya? Iya, digenapi oleh Paulus, dikembangkan oleh ajaran Paulus. Digenapi atau dikembangkan oleh Paulus? Dikembangkan. Dikembangkan. Ya, ajaran yang mana? Melalui kalimat-kalimat yang berbeda dengan ucapan Yesus sendiri. Berarti ada penambahan? Tidak ada penambahan bang, pengembangan yang ada. Karena contoh kalau tidak kan ketika satu kalimat atau satu benda bisa dibuat jadi 10 kalimat gitu loh. Satu benda menjelaskan satu benda dibuat 10 kalimat untuk menjelaskan satu benda. Jadi boleh menambahkan firman Tuhan itu, boleh ditambah-tambah bang?
Ya, bukan ada ditambah-tambahkan itu, Bang. Dia kan menuliskan itu kan meminta tuntunan daripada Roh Kudus itu sendiri. Yang mana yang betul ini? Seperti tulisan kita ini. Enggak, maksudnya gini, Bang. Menurut Yesus, yang datang setelah dia Roh Kudus atau Yesus? Ya Roh Kudus, Bang. Nah, yang datang di Pulau Patmos itu siapa? Yang datang di Damsyik itu siapa yang datang kepada Paulus? Yang datang di Damsyik itu kan tadi kan sudah saya bilang, Bang, kita supaya tidak berulang-ulang di dalam Bible itu ada pengwahyuan, ada mimpi, ada penglihatan, ada kedatangannya langsung menyatakan keberadaannya, sang sumber Elohim itu sendiri menyatakan keberadaannya. Terus ada penglihatan seperti Paulus, seperti Yohanes di Pulau Patmos. Nah, sekarang begini. Gimana? Yesus berpesan jangan kamu percaya ketika ada yang mengaku Yesus. Itulah yang diantisipasinya, makanya dia tidak mau mengakui, makanya dia suruh berdoa kepada Bapa. Iya, karena Bapa Yesus yang menentukan itu Yesus yang benar atau Yesus yang tidak benar. Nah, jadi mana sekarang Yesus yang tidak benar itu? Berbeda dengan tuduhan Bang Juma itu. Bapak kan Yesus itulah yang bersaksi tentang kebenaran daripada ajarannya Yesus itu. Oke, baik. Abangku begini. Yesus berkata, tanda kedatanganku seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. 1. Tanda kedatanganku, seluruh manusia akan memandang aku di awan. Seluruh manusia di atas muka bumi ini. Itu tanda kedatangan Yesus. Ada nggak kemudian tanda kedatangan Yesus sudah terjadi atau belum terjadi? Itu belum terjadi, Bang. Belum terjadi. Oke, kita kunci di situ. Belum terjadi. Ya. Nah, Yesusnya mengatakan, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di bilik, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Berarti Yesusnya mengatakan, kalau ada Yesus tanpa diikuti tanda-tanda tadi, jangan kau percaya. Anda mengatakan tanda-tanda itu belum terjadi. Berarti apapun yang terjadi di sana, kalau tanda itu tidak ada, jangan percaya. Itulah yang kita sebut tadi penglihatan, Bang. Dan ada nggak Yesus mengatakan? Ada tidak Yesus mengatakan tanda kedatangannya melalui penglihatan? Ada nggak, Bang? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kita sendiri yang harus mengerti apa yang ditulis di dalam Alkitab itu. Bukan. Ini terkait dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Ada nggak kemudian Yesus mengatakan tanda kedatanganku adalah? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Berarti apa yang Anda perjuangkan? Sama dengan Tritunggal. Abang kita cari di Bible nggak ada Tritunggal. Tapi Yesus mengatakan jangan kau percaya kalau tidak melalui tanda kedatanganku. Tetapi dengan keyakinan tuntunan Roh Kudus itu, Bang. Tidak ada cerita. Yesus yang mengatakan jangan percaya. Ya itu kan janjinya Yesus. Di mana Yesus mengatakan penampakannya dengan tanda seperti itu, Abang? Di mana? Yesus justru mengatakan jangan percaya. Roh kebenaran. Ya itu iman saudara. Ini kita berbicara mengenai Yesus, Bang. Itu berbicara iman saudara. Beda lagi. Ini kita berbicara tentang Yesus. Kalau tidak ada tanda itu, yaitu matahari seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, jangan kau percaya. Nah, tanda itu sudah terjadi belum? Tidak. Belum. Terhadap Paulus terjadi nggak? Tidak. Di Pulau Patmos terjadi nggak? Tidak. Tidak. Berarti yang semua itu tidak boleh dipercaya.
Enggak, dia itu beda bang. Dia beda dengan abang sendiri kan tadi kan sudah menyatakan kalau kedatangannya Yesus itu semua mata akan melihat. Yes. Tetapi selain daripada itu apa kata Yesus? Roh kebenaran yang dijanjikan Yesus tidak semua mata yang melihat dan tidak semua orang dipanggil, gitu loh bang. Saudara, itu beda. Karena jangan anda gabungkan antara roh kebenaran dengan kedatangan Yesus. Saya yang menggabungkan. Sebab apa? Yang datang kepada Paulus itu Yesus. Saudara, yang datang kepada Paulus. Aku akan meminta kepada Bapa. Iya, saya paham kalau itu kebenaran. Tapi sekarang yang datang kepada Paulus ini, iya, saya udah tamat kalau itu. Ya makanya kita sekarang saya udah tamat kalau itu. Kita kan sekarang permasalahannya itu, yang datang kepada Paulus ketika dia ke Damsik, roh kebenaran sudah pasti bang. Makanya dia tidak bertentangan. Saya udah tamat kalau itu bang. Nah sekarang yang datang kepada putus nih Pak Joman. Putus. Selalu abang ini mengatakan tidak bertentangan. Tanda kedatangan Yesus itu bang, seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Bertentangan dong dengan yang datang kepada Paulus, hanya berupa cahaya, dan hanya Paulus saja yang melihat itu. Iya, dan itu bukan tanda kedatangan Yesus. Bertentangan itu bang. Ya, tapi itu kan penglihatan bang. Dia dipanggil oleh Yesus melalui ada tidak Yesus mengatakan sendiri. Justru itu Yesus katakan kalau ada orang berkata ada Yesus di sini jangan kau percaya. Paulus melalui penglihatannya menyatakan ada ada Yesus. Kata Yesus dipercaya atau jangan percaya bang? Iya, di situ di KPR 9 itu bang. Itu menurut Yesus itu dipercaya. Saya melihat Yesus ada di sana. Nah, sekarang menurut Yesus itu tidak ada melihatnya. Ini harus jujur juga kita bang dalam menjelaskan. Pertanyaan saya kan. Tetapi yang datang dalam pemikirannya Paulus itu bahwa seperti melihat gitu loh, secara tidak langsung gitu. Tapi di dalam bayangan ke otaknya itu Yesus gitu loh. Nah sekarang boleh nggak dipercaya yang kayak gitu bang? Pengadilan akhir zaman. Menurut Yesus itu boleh nggak dipercaya? Ya boleh dong orang dia memang. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus membolehkan percaya kepada orang yang mengaku bertemu Yesus? Di mana dalilnya bang? Dalilnya apa bang? Dalilnya boleh mempercayai orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Di mana dalilnya? Ya ucapan Yesus. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus mengatakan? Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Sekarang yang diminta oleh Yesus ini roh kebenaran atau Yesus? Ya roh kebenaran. Nah, yang datang kepada Paulus di Damsik roh kebenaran atau Yesus? Roh kebenaran bang. Yesus kelihatannya seperti Yesus gitu loh. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi sekali pertanyaan saya. Saya minta Anda jujur. Anda kan mengatakan tadi kita harus jujur. Yesus meminta di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Sekarang di dalam Yohanes 16 memang benar aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Berarti Yesus harus pergi supaya roh kebenaran itu datang. Pertanyaannya, yang datang setelah Yesus atau roh kebenaran? Roh kebenaran bang. Yang datang kepada Paulus roh kebenaran atau Yesus? Dia penglihatannya. Ya bang. Dia penglihatannya menjelaskan kalau suara itu pengakuannya Yesus.
Nah, berarti bukan roh kebenaran yang datang Ini itu Yesus. pengakuannya. Roh kebenaran Gimana ini? Yesus sendiri. Jadi Oh siapa tidak yang bilang? dong, nggak bisa. Jadi- Coba anda jadi- baca Yohanes 16, abang. Yohanes 16 Ya. nomor 7. Memang Roh aku kebenaran harus itu pergi. jadi siapa lagi, Bang? Memang aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Jadi siapa lagi roh kebenaran itu? Ya, seorang penolong lain dong, bukan Yesus. Roh kebenaran hanya milik Yesus. Aduh, mulai Nggak nggak. ada yang lain yang Udahlah bang, udah bang. Saya nyerah bang, saya nyerah. Anda hebat. Silakan abang, Anda hebat. Saya nyerah pada orang penipu, pembohong, penyesat seperti abang. Silakan abang dengan penyesatan abang, silakan. Yang mana orang juga semua tahu kok, Islam ataupun Kristen yang menyimak diskusi kita ini, kelihatan Anda mencoba untuk menyesatkan. Data-data saya sajikan, argumentasi saya susun dengan baik. Saya mencoba untuk sesopan mungkin merangkai kata secara hormat kepada Anda. Tetapi ya namanya penyesat tidak akan pernah bisa kemudian dengan mudahnya dijatuhkan. Anda boleh hebat di depan saya berkata-kata, Anda boleh jago menyusun kata-kata, tapi saya tahu hati Anda menderita. Saya tahu batin Anda menangis karena apa yang dilontarkan oleh mulut Anda itu bertolak belakang dengan hati Anda yang paling terdalam. Karena sebenarnya musuh Anda itu adalah Bible Anda itu sendiri. Seperti itu abangku ya. Silakan dengan pola penyesatan yang Anda punya, silakan. Saya tidak melarang, silakan. Saya tidak memaksa Anda untuk waras sebagaimana orang yang menggunakan akal fikiran yang sehat. Tapi saya hanya ingin mengatakan, Al-Quran saya mengatakan, yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu hendak menipu Allah, hendak menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Orang Kristen ataupun orang Islam yang menyimak ini dengan nyata dia akan mengiyakan bahwa abang tadi sedang ingin menipu orang di sini, tapi sejatinya Anda sedang melilit diri Anda sendiri dengan tipuan Anda sendiri. Jelas Yesus mengatakan, aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Anda mengatakan Yesus adalah roh kebenaran itu sendiri. Itu apa namanya bang? Paulus mengatakan dia bertemu dengan bukan manusia bernama Yesus Kristus. Yesus sendiri mengatakan dia akan datang sebagai anak manusia. Lagi-lagi Anda mengatakan, oh itu adalah berbicara mengenai keyakinan, itu berbicara mengenai tafsir dan seterusnya. Dengan kata lain, Anda semakin membenarkan Al-Quranul Karim. Apa kata Al-Quran? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara iblis adalah orang-orang kafir, dan saudara-saudara iblisnya yaitu orang kafir dan orang fasik membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini yang sedang abang tadi lakukan. Sekali lagi, silakan dengan pola Anda. Saya tidak memaksakan. Yang pasti orang Kristen mendengarkan abang diskusi seperti ini semakin mendekatkan mereka kepada mu'allaf. Demikian, silakan teman-teman yang lain. Masya Allah. Sahur teman-teman yang belum sahur. Ini Ari Tonang ini kenapa di mute semua ngomong buka-buka apa? Mau ngapain bang? Jadi kalau begitu Anda kembali ke alamnya saja. Terserah Anda mau pilih alam yang mana, alam goib atau alam hutan, terserah. Baliklah bang ya. Saya antar abang dengan baik-baik. Udah nyampe gak kira-kira tadi ke alamnya nih? Oh udah nyampe. Ternyata alamnya di alam sono, bukan alam orang sadar. Jadi hasil diskusi pada kesempatan kali ini bahwa orang yang tadi ini sebenarnya menyiksa akalnya sendiri demi memperkuat imannya. Mau menipu di sini, ternyata dia menipu dirinya sendiri. Jelas bahasa Indonesianya, Yesus berkata,
semua udah sahur. Wilayah saya belum. Ini mau sahur saya. Di sini udah. Saya di Burundi ini udah 2 jam lalu udah sahur.